Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu terkait potensi kecurangan pemilu di 2024. Singgung potensi kecurangan pemilu 2024 ya. Mahfud MD sudah 5 kali curang terus ya. Jadi ini adalah kondisi yang miris di negeri ini. Kita sudah menyelesaikan masa reformasi, tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan, terutama di politik kita, di pemilihan umum yang potensi kecurangannya juga sangat luar biasa, dan ini juga akan menjadi potensi ancaman di 2024. Ini sesuai dilansir oleh inilah.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung potensi kecurangan yang disebutnya akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilu 2024. Menurut Mahfud, saat menjadi pembicara kunci seminar literasi media dan politik jelang pemilu 2024, mitigasi konflik SARA dan penguatan partisipasi warga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Selasa, kecurangan memang terjadi dalam 5 kali penyelenggaraan pemilu terakhir. Karena sudah 5 kali pemilu kita, 99, 2004, 2009, 2014, 2019 curang terus. Tetapi beda saudara, yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah ya, karena Pak Mahfud ya salah satu bagian pemerintah. Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa yang mendapat berapa banyak suara. Kalau dulu zaman Orde Baru itu tidak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, P3 sekian, PDIP sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya, ungkapnya. Sementara dalam 5 kali pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta pemilu ya. Yang namanya sama, kecurangan kan. Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Sudah diakali sedemikian rupa, masih saja terjadi kasus-kasus seperti itu, ucapnya. Oleh karena itu, pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Mahfud yang juga mantan Ketua MK 2009 hingga 2013 menegaskan lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen. Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar, ujarnya. Mahfud bahkan mengaku sudah sempat berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU RI, bahkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu. Pemilu pasti diwarnai kecurangan yang kemarin dan yang besok. Oleh karena itu saya bilang ke Pak Hashim Asyari, Ketua KPU RI dan Bawaslu, ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena pemilu curang, tuturnya. Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media demi menjaga pemilu 2024 agar lebih demokratis, karena pemilu itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini, ujarnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan penyampaian dari Mahfud MD yang kita curang terus ya, 5 kali curang terus pemilu sejak 99 hingga yang terakhir 2019 ya. Dan ini patut kita sayangkan dan sudah menjadi rahasia publik bahwasanya ketika sudah masuk dalam sistem demokrasi saat ini yang begitu mahal ya, semuanya itu memang ya tidak menafikan yang namanya bagaimana ya menciptakan kondisi yang berintegritas ya. Dan ini pasti akan terjadi ketika sistem yang terjadi saat ini sistem demokrasi ya, dimana pertama biayanya mahal ya, dan parahnya meskipun pemilu itu digelar dengan biaya mahal, tidak pernah ya bisa melahirkan ya pemimpin yang mempunyai integritas yang tinggi ya. Yang terjadi adalah banyaknya pemberitaan itu yang pejabat A ya tersangkut korupsi, pejabat B sama, pejabat C ya
dan lain sebagainya. Karena sedari awal ya sistemnya sudah tidak tepat ya, apalagi ya biaya politik yang mahal, yang itu juga menjadi faktor pemilu 2024 itu saling sikut menyikut untuk memenangkan, karena modalnya udah mahal ya. Kita ketahui misalnya dalam pemilihan gubernur itu ya biayanya 250 miliar ya, pernah disampaikan di media ya. Apalagi presiden nilainya fantastis, pasti sampai 1 triliun. Dan inilah ya yang menyebabkan juga pertama ketika pejabat itu jadi ya sebagai pejabat publik, yang terjadi justru fokus untuk mengembalikan modal ya, bukan fokus untuk untuk memperbaiki atau menjalankan idealisme menjadi lebih baik gitu ya setelah dia memerintah. Dan memang sebenarnya ada cara untuk membuat pemilu itu lebih murah ya, karena teknisnya itu hal yang bisa dipikirkan bersama-sama ya. Misal ketika melakukan kampanye ya, hindarilah kampanye tatap muka langsung ya, tetapi bisa melalui media sosial yang itu sangat murah ya, bahkan gratis ya. Setelah itu pemilihan bisa dilakukan secara elektronik misalnya, yang itu juga bisa ya dilakukan sebagai salah satu instrumen untuk membuat pemilu atau biaya politik itu murah ya. Tetapi memang sedari awal politik will yang tidak diinginkan menyebabkan biaya pemilu yang mahal ini tetap dipelihara ya, agar keterikatan dengan oligarki ya, sang pemberi modal itu tetap terjaga dan saling menguntungkan. Dan yang terjadi tentu saja ya, potensi kecurangan, potensi korupsi itu tidak bisa dihindarkan di politik demokrasi saat ini ya. Selain biaya mahal, juga tidak bisa membentuk ya individu-individu ya yang bertakwa ya bagi seorang muslim ya. Karena bagi mereka ketika sudah terjun dalam demokrasi ini, sesuai yang disampaikan juga oleh Pak Mahfud ya, malaikat bisa jadi iblis. Pertama ya, ketakwaan tidak didahulukan ya, karena negara ini negara lebih kepada sekuler ya. Kemudian juga biaya politik mahal ya, maka kloplah, dan ini akan juga menjadi potensi kecurangan di 2024 ya, yang harusnya bisa coba untuk berpikir lebih dalam ya, pentingnya sistem ini, yang memilih sistem yang lebih baik daripada sistem yang sudah berjalan yang terus tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun ya. Kita doakan semoga pemilu ke depan bisa orang-orang sadar ya terkait masalah sistem ya, tidak melulu masalah ganti orang, karena ketika ganti orang saja ya, bukan ganti sistem, maka yang terjadi adalah kondisi yang sama dari tahun ke tahun, bahkan 5 tahunan ya pada saat penyelenggaraan pemilu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.